Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Makin Privat. Oke, kali ini kita akan membahas uji kompetensi 3 ya. Kita masuk ke kimia ya, kelas 12D. Bab 4, gugus fungsi senyawa karbon. Ya, bagi yang punya bukunya, saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yuk merapat ya, kita belajar bersama-sama. Jangan lupa sebelumnya subscribe Lestari Channel dan Makin Privat. Terima kasih. Nomor 1, perhatikan struktur senyawa berikut. Nama yang tepat untuk struktur tersebut adalah, ini adalah gugus fungsinya aldehid ya, Dek. CHO. Maka pertama kita tentukan induk. Induk adalah rantai karbon yang panjang. Maka nanti induknya adalah ini. Nah, gitu ya. Kita beri nomor. Penomoran pertama yaitu yang di tempat gugus ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini untuk aldehid tata namanya adalah alkanal. Karena 7 kita kasih nama heptanal. Begitu. Di C ketiga ada cabang metil, maka namanya 3-metil heptanal. Oke, jawabannya adalah A. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Berikut beberapa sifat senyawa dengan rumus CnH2nO. Pertanyaannya, sifat senyawa aldehid ditunjukkan oleh angka. Ya, aldehid itu gugus fungsinya adalah CHO ya, seperti ini ya. Iya. Apakah mempunyai titik didih yang tinggi? Betul sekali, karena untuk aldehid ini sifatnya adalah polar. Kepolarannya dapat dilihat di ini, antara C dan O ya, dia bersifat polar. Karena polar maka titik didihnya relatif tinggi. Tidak larut dalam air, senyawa polar itu larut dalam air, maka yang ada duanya salah. Hanya dapat melarutkan senyawa polar, bersifat polar itu betul ya, poin 4 betul. Dapat membentuk ikatan hidrogen, tidak ya Dek? Yang bisa membentuk ikatan hidrogen itu adalah asam karboksilat, itu bisa. Asam karboksilat dan alkohol ya. Nah, jadi walaupun aldehid itu titik didihnya tinggi, tetapi lebih tinggi alkohol dan asam karboksilat dengan jumlah C yang sama. Karena mereka memiliki ikatan hidrogen. Ya, jawabannya mana ya, Dek? Yang tepat itu adalah 1 dan 4. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3. Senyawa 2-metil butanal. Saya buat ya, 2-metil butanal. Butanal maka C-nya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada gugus aldehid di sini. Di C kedua ada metil. 1, 2, 3, 4. Di C kedua ada metil. Diperoleh dari oksidasi. Oh, diperoleh dari reaksi oksidasi siapa? Nah, apabila senyawa kalau dioksidasi menjadi aldehid itu adalah senyawa alkohol. Alkohol apa, Mbak? Alkohol primer. Nah, di sini aldehid ini berasal dari gugus alkohol, maka kita kasih nama alkoholnya yang jumlah C-nya juga ada 4. Nah, lalu di C ke-1 ada gugus OH, di C kedua ngikutin ada gugus metil. Ya, inilah alkoholnya ya. 1, 2, 3, 4 namanya adalah 2-metil butanol. Mana ya, Dek, jawabannya? Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ini lihat ya. Iya, seperti ini. 1, 2, 3, 4. 2-metil butanol. Jawabannya C. Nomor 4. Formalin salah satu jenis aldehid. Betul sekali ya. Formalin itu rumus molekulnya adalah CHO. Ini adalah jenis gugus aldehid yang paling sederhana ya, formaldehida. Uji kandungan formalin dalam makanan dapat dilakukan dengan menguji larutan dari sampel makanan tersebut dengan reaksi tertentu. Pasangan data yang tepat antara cara dan hasilnya. Oke guys, uji gugus aldehid, ini adalah gugus aldehid ya. Itu bisa dilakukan menggunakan 2 metode. Metode pertama menggunakan uji Fehling ditambah dengan reaksi Fehling. Yang kedua bisa menggunakan reaksi Tollens. Kalau ditambahkan reaksi Fehling nanti akan menghasilkan endapan merah bata. Kalau dengan reaksi Tollens nanti akan menghasilkan endapan cermin perak. Nah, inilah tanda-tanda suatu larutan mengandung gugus aldehid. Oke ya, langsung aja ke poin A. Menambahkan larutan Fehling tidak terbentuk endapan, salah.
Menambahkan larutan K2CR2O7 itu artinya dioksidasi ya. Aldehid jika dioksidasi itu akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, ini kok dia tidak bereaksi, maka salah. Jawabannya D ya di sini ya. Menambahkan reaksi Tollens akan menghasilkan endapan cermin perak. Oke, paham ya? Lanjut, kita masuk ke soal nomor 5. Rumus struktur untuk senyawa 3 etil, 5 metil, 2 heksanon. Oke, saya buat gugusnya ada 6 ya induknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di C kedua ada alkanon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di C kedua ada keton ya. Kita buat di sini ada keton. Lalu di C kelima ada metil, di C kelima ada metil, di C ketiga ada etil. Nah, seperti ini guys. Oke, kita bisa beroleh di mana ya? Jawabannya adalah B ya. Kita lihat di sini. Nah, inilah induknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 3 etil, 5 metil, 2 heksanon. Begitu guys. Oke. Ya, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 6. Perhatikan senyawa-senyawa berikut pasangan senyawa yang merupakan pasangan isomer gugus fungsi. Nah, ada cara cepatnya ya, gini aja ya. Untuk poin ke-1 itu ada 3 etil pentanal. Pentanal itu artinya gugus aldehid. Lalu jumlah C-nya ada berapa? Pentanal itu C-nya kan 5 ya, Dek. Nah, di C ketiga ada etil itu C-nya 2, maka jumlah C-nya 7. Yang kedua, itu ada gugus apa? Heksanon. Heksanon itu adalah gugus keton ya. Jumlah C-nya ada berapa? Heksanon itu C-nya ada 6, ditambah di C keempat ada etil itu C-nya 2. Maka ini C-nya ada 8. Poin ketiga, itu adalah gugus keton. Ya, jumlah C-nya ada berapa ya, Dek? Pentanon itu artinya C-nya ada 5. Di C ke-3 dan 4 ada metil. Metil itu C-nya 1 ya. Tapi metilnya ada 2. Maka tambahkan C-nya 2. Sini C-nya 7. Poin keempat, butanal. Butanal itu adalah C-nya 4. Di C ketiga ada metil. Metil itu C-nya 1. Maka jumlah C-nya 5. Di sini ada gugus aldehid. 5. Ada heksanal. Heksanal itu C-nya ada 6. Di C kedua ada etil. Etil itu C-nya ada 2. Maka jumlah C-nya 8. Ini adalah aldehid. Nah, sekarang kita masuk ke isomer fungsi. Isomer fungsi yaitu isomer yang memiliki rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Ya, gugus fungsi berbeda. Sebagai contoh di sini ya, aldehid itu berisomer fungsi dengan keton. Aldehid itu gugus fungsinya adalah CHO, sedangkan keton itu gugus fungsinya adalah CO. Mereka memiliki gugus fungsi yang berbeda tetapi rumus molekulnya sama, yaitu CnH2nO. Begitu guys, ya. Yuk kita lihat saja ya, maka yang jumlah C-nya sama dulu ini C7 dengan C7, aldehid dan keton ya, maka 1 dan 3. Ada lagi ya, ada C8 ya, ini keton juga dengan aldehid, maka 2 dan 5. Inilah yang berisomer fungsi. Jawaban di sini yang tepat adalah 1 dan 3. Paham ya, Dek? Saya lanjutkan ke soal nomor 7. Jumlah isomer kerangka dari senyawa 2 heksanon. Isomer kerangka yang ditanya ya. Kita akan mencari isomer rantainya dulu ya. Isomer rantai itu ada isomer kerangka dan isomer posisi. Saya akan mencari isomer rantai untuk 2 heksanon. 2 heksanon itu seperti apa? Saya buat di sini dulu ya. 2 heksanon. Maka jumlah C-nya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di C kedua itu ada keton. Nah, ini C ke-1 ya. Inilah 2 heksanon. Kita akan mencari isomer yang lainnya sama-sama heksanon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ketonnya saya pindahkan di C ketiga. Nah,
Ini namanya 3 heksanon. Oke, 3 dipindah ke sini, Mbak. Sama aja ya penomoran dari sini nantinya. 1, 2, 3. Maka namanya sama aja 3 heksanon. Ya, maka yang keton habis ya. Kita akan buat lagi di sini nomor 2. Kita potong induknya menjadi induk 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saya letakkan keton di sini, 6-nya saya letakkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita kasih nama apa? 3 metil 2 pentanon. Ya, masih bisa yang 2 pentanon, masih bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 2 pentanon, pindah aja metilnya di C keempat. Oke ya, kita kasih nama 4 metil 2 pentanon. Masih bisa yang 2 pentanon? Sepertinya sudah habis ya. Karena 2 pentanon sudah habis, maka saya buat masih pentanon ya. 1, 2, 3, 4, 5, tetapi ketonnya di C ketiga. Kan masih bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu saya kasih cabang di C kedua. Maka namanya adalah 2 metil 3 pentanon. Ya, udah habis ya. Kalau misalkan saya pindahkan ketonnya ke sini sama aja 2 pentanon. Oke, 2 pentanon sudah ada. Maka yang pentanon sudah habis, kita potong satu lagi menjadi butanon. 1, 2, 3, 4. Ketonnya di sini. 5, 6. Begitu kan bisa ya, Dek? Yuk kita kasih nama 1, 2, 3, 4 ya. 3 ya. 3,3 dimetil 2 butanon. Ya, maka manakah yang merupakan isomer kerangka? Isomer kerangka itu adalah isomer yang memiliki, saya tulis di sini ya. Isomer kerangka yaitu isomer yang memiliki bentuk struktur yang berbeda. Bentuk struktur induk yang berbeda. Jadi induknya nggak boleh sama. Nah, sebagai contoh, ini adalah 2 heksanonnya ya. Nah, 2 heksanon dengan 3 heksanon itu bukan isomer kerangka, tetapi dia adalah isomer posisi. Kenapa dikatakan isomer posisi? Induknya sama-sama heksanon, ya, sama-sama heksanon, tetapi hanya letak gugusnya yang berpindah ya. 2 ke 3 kan pindah. Maka isomer posisinya itu ada 1, yaitu ini aja. Nah, selain itu untuk nomor 2, 3, 4, 5 itu adalah isomer kerangka. Nah, tadinya kan induknya heksanon tuh. Berbeda nih induknya pentanon. Heksanon sama pentanon kan beda. Ini juga pentanon sama heksanon beda ya. Ini juga beda, ini juga beda. Jadi isomer kerangkanya itu adalah 1, 2, 3, 4. Jawabannya adalah B. Semoga paham ya, Dek ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 8. Senyawa C6H12O6, maka ini adalah CnH2NO. Ini punya siapa? Kalau nggak aldehid, ya punyanya keton. Begitu toh? Nah, ternyata tidak menunjukkan perubahan saat direaksikan dengan Fehling. Oh, maka dia adalah senyawa keton. Begitu guys. Senyawa tersebut dihasilkan dari reaksi oksidasi 2,4 dimetil 3 pentanol. Saya buat dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di C ketiga ada alkohol. Di C kedua dan di C keempat ada metil. Kita oksidasi, maka nanti akan menghasilkan keton ya. Karena ini adalah alkohol sekunder. Nah, nanti jadinya alkoholnya berubah jadi keton, begitu guys. Nah, di C ketiga ada keton. Nah, ini tetap. Ya, hasilnya adalah seperti itu. Bukan gugus aldehid ya, maka ini salah. 1, 2, bukan di C kedua, tapi ketonnya itu di C ketiga. Sesuai dengan letak UH yang awal di C ketiga, maka salah. Jawaban yang tepat itu adalah poin D ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama seperti ini. 2,4 dimetil 3 pentanon. Oke guys, kita lanjut ya ke soal nomor 9.
Di antara struktur senyawa berikut yang merupakan isomer gugus fungsi 3-metil 2-pentanon. Saya akan buat dulu ya 3-metil 2-pentanon. 1, 2, 3, 4, 5. 2-pentanon, di C kedua ada keton. 3-metil, di C ketiga ada metil. Ini adalah keton. Keton itu berisomer fungsi dengan siapa? Dengan aldehid. Maka adik carilah aldehid yang jumlah C-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adik carilah aldehid yang jumlah C-nya 6. Begitu guys. Ini adalah keton, maka salah. Ini adalah keton, maka salah. Ini aldehid 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini etil ya, hati-hati ya, jadi ada 7. Jawabannya adalah B, karena kita sedang mencari aldehid yang jumlah C-nya 6. Next, kita masuk ke soal nomor 10 ya. Cermati beberapa kegunaan senyawa karbon berikut. Kegunaan aseton. Aseton itu gugus keton ya, bentuknya seperti ini aseton. Aseton dipakai untuk apa? Pembersih cat kuku, jelas betul. Yang ada 3-nya betul ya, Dek? Salah, salah, salah. Nah, 3, 4 atau 1, 3. Sebagai pelarut, betul ya. Pelarut senyawa nonpolar. Itulah kegunaannya aseton. Oke guys, semoga kalian semuanya paham ya, Dek. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum.